kita dinikmati oleh Allah. Yes. Tadi keluasaan hati Allah Yeah. melihat, wow, mendatangkan kebaikan. By nature-nya ini orang harusnya nggak bisa mengampuni, tapi bisa mengampuni. Allah menikmati di sana. Dan kan Allah turut kan? Turut. Allah turut bekerja. Jadi ada satu sinergi yang kuat gitu. Nggak mungkin dong Allah membuat sesuatu lalu Tuhan nggak menikmati. Dia nggak menikmati kan nggak mungkin. Betul. Nggak cuma hasilnya, prosesnya juga diikutin. Maksud saya ketika hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang sepertinya itu udah di luar akal kita gitu ya. Kalau kita mengingat ini, bahwa natur dosa tidak serta-merta hilang, tapi dari situ Allah ingin mengikuti natur secara unik dan rumit kita itu, diikutin terus sampai benar-benar wow. Kalau Allah wow, kita wow bersama. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Masku. Yoi. Lama gak ketemu? Kok saya yang ngomong? Enggak dong, nggak mungkin lama kita nggak ketemu. Iya sih. Pokoknya intinya, aku kalau kata Rasul Paulus, aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat engkau di setiap doa-doaku. Demikian juga. Nah, kalau kata Rasul Yohanes, aku sudah rindu bertemu muka denganmu. Nah, hari ini jumpa dengan Mas, bertemu muka dengan muka. Aku mau langsung ngobrol sama Mas perkara kegalauan Rasul Paulus. Aku mau berangkat dari situ. Ya. Di Roma pasal yang ke-7. Oke. Coba aku bacain Roma ya. pasal 7, Pak. Ayat 7. Roma pasal 7, mungkin ayatnya yang ke-15 mulai. Ya. Dia bilang gini, sebab aku tahu apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak ku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Yes. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini kan Mas, kalau bahasa anak sekarang tuh kegalauan ya Rasul Paulus. Iya. Jadi kalau kita lihat di teks-teks yang lain, Rasul Paulus bilang gini, lebih suka aku meninggalkan tubuhku ini. Ingin rasanya sudah menyatu dengan Kristus. Roma 8 itu nanti di bawahnya itu ada itu. Ada sebuah realitas di mana manusia itu walaupun sudah percaya Yesus, tapi sulit untuk melakukan yang baik, yang jahat yang dia lakukan. Ya. Semacam sudah percaya Yesus, tentu dulunya kita kan berjalan dengan diri kita sendiri. Kitalah pemegang kuasa, kitalah pemegang takhta diri kita. Lalu kemudian percaya Yesus kan artinya kita menyerahkan kuasa itu kepada Yesus untuk bertakhta, menggantikan takhta kita. Tapi masalahnya pada realitasnya dalam keseharian kita masih ngalamin seperti yang Rasul Paulus ini alamin. Aku tahu yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Mana yang aku pilih nih gitu. Realitas ini kemudian bisa jadi pergumulan semua orang gitu Mas. Bahwa dia sudah percaya Yesus tapi kok aku masih melakukan ini ya, melakukan itu ya. Sampai pada akhirnya tiba kepada satu keputusasaan melayani Tuhan itu. Atau bertuhan atau percaya kepada Yesus. Boleh Mas tanggapin? Apa yang aku coba, tesis yang coba aku kemukakan ke Mas ini? Ya, dari sisi lain itulah hebatnya Tuhan ya, hebatnya Allah. Konsisten, Allah itu sangat konsisten menempatkan manusia yang menjadi manusia independen dalam tanda petik ya. Dia bisa menentukan hak hidupnya, dia bisa menentukan pilihannya di situ. Nah itu
Allah benar-benar luar biasa. Padahal Allah itu bisa loh mengubah segala sesuatu sesuai selera Dia. Tetapi dalam hal ini Allah itu bergerak sesuai dengan alur ya. Si kalimat saya sesuai dengan alur konteks seseorang gitu kan, konteks dari sejarah seperti apa gitu. Nah, kembali kepada Roma tadi, ini kan yang banyak sering didiskusikan ya. Ini kan pergumulan klasik manusia ini. Ya. Pergumulan klasik manusia di mana ada satu dialektika antara pikiran dan batin itu terhadap realita kebenaran, tapi fakta juga ada di mana itu ketidakberdayaan mengeksekusi apa yang disebut pengetahuan itu. Aku tahu yang baik, tetapi justru yang jahat aku lakukan. Nah, ini konflik batin dan ini saya memaknainya bahwa ini terus terjadi pada diri manusia. Nah, disitulah hebatnya bahwa Allah terus memberi kesempatan manusia untuk menjadi dirinya sendiri dalam konteks menentukan siapa Tuhan. Secara natural tadi. Secara natural tadi. Nah, baik. Jadi begini, Mike. Pada dasarnya manusia itu, kalau saya melihat ya, ini Allah, ini setan, ini manusia. Oke. Nah, masing-masing ini punya pikiran, perasaan, kehendak nih. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, Allah mau kan manusia memilih Allah. Tapi pada faktanya manusia tidak pernah memilih Allah dan tidak pernah memilih setan sebenarnya, tapi memilih dirinya sendiri. Dan ketika dia memilih dirinya sendiri, maunya sendiri, kehendak sendiri, dia sedang melawan Tuhan dan juga nggak setuju juga dengan iblis. Cuman iblis memanfaatkan ini kan. Nah, baik. Terkait ini sebenarnya manusia itu tidak bisa juga dipungkiri bahwa sebenarnya manusia itu ada satu penguasa yang mengendalikan hidupnya, walaupun dia punya semacam ya hak kehendak bebas itu, tetapi ternyata tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Oke, dari mana? Kita langsung masuk pada fase yang namanya manusia jatuh dalam dosa itu ya. Apa sih dosa itu? Kan perlawanan kepada kehendak Allah. Ya. Manusia cenderung jahat hatinya, cenderung melawan Tuhan kan. Betul. Contoh nih, kalau kan upah dosa adalah maut gitu kan. Ya. Artinya manusia itu sepenuhnya dikendalikan oleh maut. Seluruh pergerakannya akhirnya dikendalikan oleh maut. Dan hebatnya, maut itu memanfaatkan daging untuk menikmati. Contoh nih, bohong itu enak nggak? Enak lah, siapa bilang nggak enak. Si Dede nggak boleh makan permen, tapi karena ketakutan dia makannya ngumpet-ngumpet lalu bohong. Bohong itu enak kan? Nah, maut memanfaatkan ini, daging ini, tanpa didasari jadi jerat yang langsung mengikat. Nah, ini artinya apa? Kita ini nggak pernah diajarin untuk berbohong, semua jago berbohong. Ya. Nah, ini karena apa sih? By nature ya. Ya, secara natur. Maka tadi kalimat kita di awal, Tuhan itu merubah juga secara natural. Karena yang diubah itu natur. Nah, contoh nih. Ini seandainya nih, ini tulisan saya ini maut. Saya itu maut gitu. Oke. Mike adalah manusia yang akibat dosa semuanya harus saya kendalikan. Contohnya begitu, Pak. Ini Mike nih, saya maut. Mike, kasihlah musuhmu. Coba kamu bergerak. Ada pemahaman tentang mengasihi musuh ada kan? Ada. Dan terima, secara logika itu dipahami. Itu kalau tadi Rasul Paulus bilang, aku tahu. Aku tahu. Mengasihi musuh itu aku tahu. Tahu. Coba kamu gerak. Tapi faktanya aku mau mengasihi musuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Aku mau mengasihi musuh. Nggak bisa. Aku mau mengasihi musuh, Mas. Bukan kamu yang berkuasa, aku maut yang menguasai kamu. Oke. Jadi mau semua kebenaran yang didengar itu, kita terima kok kebenaran itu. Tetapi ingat, ada satu penguasa yang mengendalikan, selalu menarik. Nah, masalahnya ini metafisik nih kuasa ini, Mas. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi ada dia. Ada. Jadi begini, masalahnya berarti bukan manusia tidak tahu apa itu baik. Oke. Tetapi manusia tidak ada kuasa, kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang baik. Oke. Terima ya. Nice. Karena apa? Pengetahuan baikmu itu bukan dalam rangka untuk baik konteksnya Tuhan kan, tapi untuk kepuasan dirimu, maka itulah dosa dan dicengkeram oleh maut. Lalu orang seperti ini
Cukup nggak diajarin ajaran moral? Nggak cukup. Nggak cukup. Dia Betul. udah tahu kok kebenaran. Betul. Nipu itu nggak boleh, bohong itu nggak boleh. Udah tahu dari kecil. Tapi kok itu yang dilakukan? Karena itu tadi. Berarti masalahnya kan bukan kurangnya ajaran moral. Ya. Bukan kurangnya orang-orang yang hebat mengajarkan budi pekerti segala macam. Jadi permasalahannya apa? Dalam penguasaan dosa tadi loh. Yang maut tadi. Maut itu menguasai. Lalu kalau udah begini, solusinya apa? Kejadian kitab dari Taurat sampai itu semua mengajarkan namanya kebaikan. Agama apapun tuh mengajarkan kebaikan. Ya. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang mampu melakukan kebaikan? Mampu Pak, oke. Cek motif, dengan jujur ya. Motifmu apa? Transaksional pasti. Nah, itulah dosa. Lalu gimana masalahnya? Itulah yang dipikirkan Allah terhadap masalah ini. Apa itu? Bukan manusia diajarin bener dulu. Sumber masalahnya udah selesaikan. Apa tuh? Sebelah sini. Maut kan? Ini harus diganti. Analogi yang the best ini. Ini Mas dapat sendiri ilhamnya. Oh, haleluya. Dari Tuhan lah. Dari Tuhan langsung ya. Iya. Ini aku udah pakai kemarin di bahasa muda. Cuman aku ada tulisan. Nice. Kemarin contohnya begini. Aku tali rafia panjang. Ada saya volunteer satu diikat tangannya. Lalu sang satu pegang tali di ujung. Dadanya tulisin aku maut. Aku maut. Di situ tulisannya apa? Dosa, kebencian, iri, dengki, malas bekerja, semua tidak berprestasi, semua ada. Harga diri semua di situ. Tapi firman Tuhan datang kepada si volunteer yang megang itu. Kasihlah musuhmu. Dia mau bergerak, tapi oleh mau ditarik. Gak mampu. Masalahnya berarti kan bukan dia gak tahu kebenaran, tapi gak ada kuasa. Maka Kristus menyelesaikan masalah itu dari mana? Pokok permasalahannya nih, mautnya harus dikalahkan. Sini. Ya. Gitu kan? Ini harus dikalahkan. Maut disingkirkan, Kristus berdiri tegak. Maka sekarang Mike ada dalam kuasa Kristus. Ganti penguasa. Oke. Mike, kasihlah musuhmu. Masalahnya tadi pertanyaanmu kan, aku udah tahu nih kebenaran, tapi kok nggak sanggup. Aku sudah percaya Yesus. Yes, kamu udah percaya Yesus kan, tapi nggak sanggup kan? Ya. Inilah perbedaannya. Ketika kemarin dikuasai oleh maut, tapi begitu percaya kepada Kristus, sekarang dikuasai oleh Kristus. Cuma natur dosamu nggak selesai. Ketika kamu percaya kepada Kristus. Sinful nature kalau istilahnya. Iya. Maka Tuhan berkata, bertobatlah. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Kolose 4:5. Kolose 3. Kolose 3:15. Jadi natural, karena apa? Tuhan itu yang diubah itu dosa yang secara natur terjadi itu yang sudah sekian lama. Pelan-pelan dong. Itulah kenapa kita harus bertobat setiap hari ya. Setiap hari. Karena nggak ada instan. Percaya Yesus bisa instan karena Roh Kudus. Ya. Tetapi untuk berubah itu butuh waktu. Makanya begini terus. Dosa kamu nggak bisa mengampuni ya. Maka Tuhan berikan kasih. Buah bara itu sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, terus Roh Kudus alirkan. Maka kita sekarang menjadi orang yang dikuasai Kristus. Nggak ada alasan kita tidak berkata, Tuhan aku bersedia. Nah ini kan masalah ini kan bagaimana kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Ya. Makanya tadi kalau baca nanti ayat selanjutnya kan, siapa yang bisa menyelamatkan manusia celaka ini? Syukur kepada Allah. Oleh Kristus. Oleh Kristus apa? Mengalahkan maut tadi. Ya. Jadi sekarang yang dialirkan itu apa? Kemerdekaan Kristus. Kalau anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Karena apa? Udah ganti penguasanya. Ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi hari ini kalau kemarin kan kita belajar kitab Wahyu ya. Bicara jemaat Sardis tuh bangga dengan masa lalunya gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia mati kan. Karena apa? Dipikir pertobatan yang hingar-bingar, euforia masa lalu itu akan tetap konsisten. Enggak. Kemelekatan kepada Kristus itu menjadi penting. Melekat itu bukan sekedar nempel, tapi senyawa. Ya. Banyak ranting yang nempel kepada pokok, tapi banyak juga yang kering. Kering betul. Karena nggak senyawa, dia nggak dapat nutrisi.
Nah, iman Kristen kan kita pikir dengan rajin ke gereja itu nempel kepada Tuhan. No, kemelekatan kita kan hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Maka sebenarnya kemerdekaan itu ya kita beralih pada penguasaan Kristus. Tapi ingat, makanya Petrus dia berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Cara melawan iblis gimana? Tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah. Nggak perlu kamu ngotot-ngotot, tengging-tengging, nggak perlu. Karena teriak-teriak. iblis akan melihat siapa yang menjadi Tuhan kita. Siapa yang menjadi penguasa kita? Penguasa kita. Kalau masih penguasanya adalah dirimu sendiri, teman. Nggak usah Loh, bukankah selama ini manusia jatuh karena berteman dengan iblis? Itu dia. Si Adam itu jatuh kan karena berteman dengan iblis kan? Betul. Jadi dari apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Yang perlu kita pelajari adalah penerimaan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu nggak bisa stuck. Harus terus melekat sampai Roh Kudus itu benar-benar mengalirkan buah-buah roh itu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ketika percaya Yesus itu otomatis natur by nature kita ini langsung berubah. Jadi baik, memenuhi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Enggak, istilahnya tidak sejentikan jari begini ya Mas? Enggak. Semua itu bergerak dari bawah ke atas ya. Tokoh-tokoh kita semua bergerak dari bawah ke atas. Enggak ada langsung jadi gitu. Ada keberatan? Aku mau beritahu atau aku mau lempar ke Mas. Tolong Mas beritahu kepada orang-orang yang belum mengganti penguasanya bahwa dia sekarang sedang dikuasai oleh maut. Ya, sebenarnya nggak perlu ngomong kepada mereka. Saya itu hari ini kan sedang merenungkan siapa saya, siapa penguasa saya kan. Makanya muncul seperti ini. Kenapa? Maksudnya begini loh Mas. Maksud aku orang yang sudah percaya Yesus pun belum tentu penguasanya secara sejogjanya, sudah bukan sejogja lagi, sejogjanya. Orang yang sudah percaya Yesus sejogjanya, sejatinya penguasanya sudah ganti, udah bukan dirinya sendiri, tapi Yesus. Nah, sementara ada momen di mana kita melihat ada orang yang sudah percaya Yesus, tapi penguasanya masih dirinya sendiri. Ada juga orang yang bilang gini Mas, nggak usah lah kita ke gereja. Orang yang di gereja pun masih lebih baik aku dibanding orang yang di gereja. Ada orang ngomong gitu. Ada. Maksudnya gini, ya orang yang rajin gereja aja belum tentu penguasanya Yesus, apalagi kau yang tidak pernah ke gereja kan, kurang lebih begitu intinya. Harusnya mesti argumennya. Ya, begitu harus dua sisi juga, harus jujur kan. Aku mau menyoroti bahwa orang yang dalam Yesus atau percaya Yesus saja belum tentu penguasanya telah tergantikan oleh Yesus, masih saja bisa saja dirinya. Apalagi orang yang belum, ini semacam himbauan atau panggilan kepada saudara-saudara kita yang belum mengganti penguasa dalam dirinya. Ya, kasih karunia itu tuntas ya. Dalam konteks perspektif Allah itu tuntas. Tetapi bagi kita pengudusan itu ya. Tapi konteks kasih karunia kan ada pengudusan di situ kan. Ada pengudusan pasif, pengudusan aktif. Aktifnya apa? Yang memberi diri gitu. Nah, kita itu nggak ada setitik pun yang bisa menguduskan diri kita. Cuma kita memberi diri. Nah, perlu saya tekankan lagi bahwa pertobatan kita pertama menerima Yesus Kristus Tuhan itu tidak serta-merta mengubah natur. Itu dulu ya. Oleh sebab itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melekat kepada Tuhan. Dalam artian, ya kita tuh ranting, harus dicangkokkan kepada pokok yang sejati itu yaitu Kristus. Nah, disinilah saya pakai istilah begini ya, mohon maaf nih, saya disinilah letak keleluasaan hati Tuhan kepada kita gitu ya. Nggak ego loh. Setuju. Tuhan itu. Jadi seakan-akan saya begini, kalau Roma 8:28 itu Allah juga turut menikmati perubahan natur kita ini.
Itu yang dinamakan oleh Katekismus Heidelberg kan. Apa tujuan hidup manusia sesungguhnya? Tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah dan dinikmati oleh Allah. Yes. Jadi waktu kita memuliakan Allah kan ketika kita tadi kasihlah musuhmu. Ketika kita berani bisa memberi diri untuk mengasihi musuh, itu kita memuliakan Allah. Tapi sekaligus kita dinikmati oleh Allah. Yes. Tadi keluasaan hati Allah, melihat wow, mendatangkan kebaikan. By nature-nya ini orang harusnya nggak bisa mengampuni, tapi bisa mengampuni. Allah menikmati di sana. Dan kan Allah turut kan? Turut. Allah turut bekerja. Jadi ada satu sinergi yang kuat gitu. Nggak mungkin dong Allah membuat sesuatu lalu Tuhan nggak menikmati. Dia nggak menikmati kan nggak mungkin. Betul. Nggak cuma hasilnya, prosesnya juga diikutin. Maksud saya ketika hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang sepertinya itu udah di luar akal kita gitu ya. Ini belum selesai kok, ini kemarin si orang ini gitu. Kok nyakitin lagi. Kalau kita mengingat ini bahwa natur dosa tidak serta-merta hilang, tapi dari situ Allah ingin mengikuti natur secara unik dan rumit kita itu, diikutin terus sampai benar-benar wow. Kalau Allah wow, kita wow bersama. Luar biasa itu kan. Nah ini makanya yang terpenting adalah yuk kita memastikan bahwa kasih karunia itu tuntas loh. Dalam segala hal kita harus tuntas di sini. Maka nggak perlu kita cari kambing hitam kalau udah begini. Kambing putih aja ya. Nggak perlu cari salah orang gitu kan. Betul. Ternyata memang nggak serta-merta lah aku tuh jadi baik. Israel itu cukup berapa hari keluar dari Mesir kan? Ya. 40 hari. 40 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel ini kalimatnya sering kita dengar kan? Betul. Itu perlu 40 tahun. Jadi permasalahannya kan bukan keluar secara fisik, perubahan fisik. Tapi yang sifatnya batin. Mentalitasnya diganti. Iya, jadi maka kan emang Tuhan nggak bisa ya ngasih tatanan baru kepada bangsa Israel sementara tetap di Mesir. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Karena apa? Masih dikuasai oleh Mesir. Emang Tuhan ya nggak bisa ya mengubah kita tanpa mematikan maut tadi, mengalahkan maut dulu. Lalu udah cari moral. Udah cukup banyak guru-guru hebat di perjanjian lama itu. Tapi kalau emang itu cukup, Yesus nggak perlu turun ke dunia ini. Karena permasalahannya kan bukan ngajarin moral, bukan hal-hal yang sifatnya karakter, etika, no. Tapi ada sesuatu yang sangat penting dan itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun selain Kristus sendiri. Maka di sini Yesus harus Allah. Sepakat. Karena tidak ada orang yang mampu atau tidak ada manusia yang mampu mengalahkan kuasa maut itu selain daripada Allah itu sendiri. Iya, karena untuk mengalahkan maut itu butuh satu sosok yang benar-benar nggak ada dosa, sedikit saja ada dosa, gagal itu. Nah bukti Yesus itu Allah ya mana? Ya ketika dia bangkit dari maut. Begitu Yesus masuk ke alam maut, di screening kan, nggak ada sedikit pun dosa. Nyerah dia, kami kalah dan kau menang. Oleh sebab itu semua tawanan maut itu dibebaskan. Caranya bebasnya by natural bro. Dipegang oleh Tuhan, kasih karunia itu, dituntun kita, benar-benar bertumbuh iman kita dalam pengetahuan, dalam perubahan karakter hidup hari-hari. Nah soal gagal atau tidak, tapi jangan lepaskan sini. Jangan lepaskan cintanya Tuhan. Mantap. Jangan lepaskan kasih Tuhan. Sampai di sini dulu Mas. Oke. Kita lanjut lagi. Jangan lepaskan cintanya Tuhan ini di episode selanjutnya. God bless. Kiranya saudara dikuatkan. Ganti penguasa saudara di hati saudara. Amin. Dan kalau sudah penguasanya Tuhan, jangan lepaskan cintanya Tuhan. Thank you Mas, thank you ya. Tuhan berkati. Next kita ketemu lagi. God bless. Mantap.